Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Muhammad Anhar di Sarjana YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mereview dan sedikit membahas tentang perbandingan Avanza yang terbaru dengan penggerak roda depan dengan Avanza sebelumnya yang dengan masih menggunakan penggerak roda belakang. Nah, ini masalah penggerak ini baik depan maupun belakang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini kembali kepada preference atau kembali kepada keinginan kalian masing-masing dan juga menyesuaikan kepada lokasi tempat kalian tinggal. Oke, langsung saja sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan melihat dulu bagaimana eksterior dan interior dari Avanza terbaru dan juga Avanza yang lama. Untuk Avanza yang terbaru ini kebetulan saya menggunakan Avanza tipe E tahun 2022. Kemudian untuk perbandingannya Avanza yang lama ini saya menggunakan Avanza yang sudah facelift ya, masih penggerak roda belakang tipe G tahun 2015. Nah, langsung saja kita simak videonya. Tampak depan dari Toyota Avanza tipe E terbaru ini tidak terlalu jauh beda dengan yang tipe G, hanya saja di bagian depan tidak ada fog lamp, namun lampunya sudah menggunakan LED. Nah, untuk perbedaannya sendiri yang mencolok dengan Daihatsu, antara Daihatsu dan Toyota, itu grillnya untuk yang Toyota lebih besar ya. Nah, kita lihat di bagian samping, memang untuk desain Toyota yang terbaru ini dibuat lebih sporty dengan tarikan garis lurus dari depan, dari lampu depan sampai ke lampu belakang. Ini menambahkan kesan sporty yang lebih gagah untuk sebuah mobil LMVV. Untuk velgnya sendiri, ini juga yang membedakan ya. Untuk Toyota Avanza yang tipe E ini menggunakan R15, sedangkan untuk yang tipe G dan Veloz itu kalau tidak salah menggunakan ring 16 dan 17 in. Untuk tampilan belakangnya sendiri, ini kalau saya pribadi ya, saya kurang menyukai untuk tampilan Avanza untuk bagian belakangnya, walaupun memang sudah lebih sporty, apalagi dengan aksen-aksen lampu di bawahnya itu. Untuk kuncinya sendiri seperti ini ya, masih standar dengan tombolnya langsung menyatu dengan kunci. Kita langsung lihat saja bagaimana interior dan bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan oleh Toyota Avanza tipe E. Nah, ini di spionnya tapi tidak ada spion sen ya, tidak ada lampu sen. Untuk baris depannya sendiri, ini jelas berubah total ya. Ini jelas berubah total. Untuk yang tipe E ini sudah cukup lengkap ya pengaturannya. Hampir semua fitur-fitur itu ada, hanya memang ada beberapa bagian yang dikurangi ya. Hanya ada beberapa bagian yang dikurangi seperti speaker. Menurut saya antara tipe E dengan tipe G dan beberapa fitur-fitur lain ada yang dikurangi, dan juga kemudian tampilan dari speedometernya sudah cukup sporty walaupun masih menggunakan model jarum seperti ini ya, masih terlihat jadul sekali. Kemudian ketika dinyalakan, instrumen-instrumennya memang cukup lengkap ya. Ini kebetulan tipe E Matic ya, jadi sudah cukup lengkap untuk tampilan-tampilannya. Nah, untuk di layarnya terlihat ada transmisinya ya di P. Kemudian ini yang keren juga, pintunya itu satu persatu ya. Pintunya jadi kalau ada yang terbuka sebelah kanan, maka di tampilan itu di layar terbuka yang sebelah kanan depan. Kemudian juga bergeser ke head unitnya, ini sudah menggunakan touchscreen seperti ini. Tentu sudah lebih kencang, sudah lebih bagus ya suaranya, bukan lebih kencang mungkin ya, sudah lebih mulus suaranya, walaupun ini masih yang tipe E. Dan yang lebih bagus lagi untuk kejernihan suaranya itu yang tipe G. Apakah mungkin
berbeda ataukah ada yang dikurangi seperti apa saya kurang paham ya. Tapi untuk fitur-fiturnya sendiri sudah cukup, apalagi sebagai pengguna Android ya. Sebagai pengguna Android ini sudah cukup terkoneksi, dan juga tampilan AC-nya sudah digital ya pengaturannya, dan ini keren sekali. Kemudian di tuas transmisinya ini sudah menggunakan CVT ya. Ini lebih enak digunakan. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri di bagian depan ada penyimpanan terbuka dan penyimpanan tertutup yang cukup luas. Kemudian di sebelah kiri juga ada tempat penyimpanan air minum yang bisa menjaga dinginnya ya. Mungkin tidak mendinginkan tapi bisa menjaga dinginnya agar lebih lama mungkin karena dihadapan oleh AC. Nah, untuk di atasnya sendiri yang penumpang tidak ada kaca ya. Kemudian yang driver juga tidak ada kaca. Kemudian kita akan beralih ke bagian penumpang belakang. Untuk bagian penumpang belakang, sisi pintunya juga sudah ada cup holder di atas dan di bawah. Kemudian di jok belakang juga ada tempat penyimpanan. Dan ini cukup luas ya. Di bagian belakangnya ini saya rasa ini cukup luas, dan ini kisi AC-nya sudah sangat berbeda dengan Avanza yang tipe sebelumnya. Nah, ini untuk menyalakan dan mematikan AC-nya ini sudah menggunakan putar-putar seperti ini, seperti kompor gas ya. Dan juga untuk headrest-nya, untuk yang tipe G ini di bangku tengah sudah tersedia 3 headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Sudah cukup nyaman ya. Kemudian di belakang juga tersedia 2 headrest dan jok yang cukup nyaman dan bisa direbahkan lagi. Berlanjut ya ke bagian belakang. Untuk bagian bagasinya sendiri, ini menurut saya cukup lega. Memang secara dimensi untuk yang Avanza tipe yang terbaru ini lebih panjang dibandingkan dengan Avanza yang lama. Kemudian apabila jok baris ketiganya ini kita turunkan, maka akan tersedia space atau bagasi yang sangat luas. Karena ketika dilipat itu rata lantai ya, sehingga lebih menambahkan ruang. Oke, kita akan berlanjut untuk yang Toyota Avanza tipe G ya, Matic juga sama. Ini tahunnya sendiri tahun 2016 ya. Tahunnya sendiri tahun 2016. Kalau saya menyebutnya untuk mudahnya itu ini yang tipe barong ya. Setelah perubahan sebelum yang lampunya belah. Nah, jadi setelah ini tipe selanjutnya itu Avanza yang lampu belah ya. Saya sebutnya supaya mudah saja karena all new atau grand new atau all grand new itu sangat membingungkan ya. Nah, ini untuk tampak sampingnya ini memang tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Bannya sendiri ini masih menggunakan profil ban ring 14 ya. Sedangkan yang tadi itu sudah menggunakan ring 15. Ini masih menggunakan ring 14. Ya, tampak sampingnya masih standar dan juga ini lebih pendek ya. Untuk di garasi itu lebih pendek. Untuk yang tipe ini bisa masuk secara maksimal di garasi, tetapi untuk yang terbaru itu tidak masuk secara maksimal. Bagian belakangnya juga masih standar ya, hampir tidak ada perubahan dari Avanza generasi sebelumnya, masih menggunakan penggerak roda belakang juga. Kemudian kita akan lihat kuncinya. Di sini kuncinya juga sama persis ya dengan yang terbaru. Kita akan lihat juga interiornya seperti apa. Nah, untuk di interiornya tentu saja ini tipe G ya. Tapi ini saya rasa hampir sama dengan fitur-fitur di Avanza yang tipe E tahun 2022 yang terbaru. Nah, ini transmisinya Matic, head unitnya sudah diganti ya, aftermarket, sudah menggunakan touchscreen, namun pengaturan AC-nya masih manual dan ya tidak ada yang spesial ya untuk ini. Di bagian belakangnya pun ini sudah ada penyimpanan, kemudian kisi-kisi AC-nya masih model yang lama, masih seperti ini. Kemudian juga memang terasa sedikit lebih sempit untuk akomodasinya. Mungkin ya karena memang ukurannya pun lebih pendek.
Lanjut, kita akan lihat di bagian bagasinya. Ini untuk membukanya masih sama saja. Hanya saja memang ini belum rata lantai ya. Kalau misalkan ingin space yang lebih luas, maka jok baris ketiganya ini harus dilipat sekali lagi. Harus diangkat sekali lagi baru akan menciptakan space yang lebih luas. Nah, tapi kalau misalkan tidak dilipat lagi, ini tidak terlalu luas. Jadi untuk kepraktisannya memang lebih praktis untuk Avanza yang terbaru. Mungkin seperti itu. Nah, tentu saja setelah kita membahas tentang eksterior dan interiornya, tidak afdol kalau kita tidak membahas bagaimana rasa dikendarai ya. Kebetulan juga kedua unit ini yang saya bandingkan dua-duanya bertipe Matic. Akan tetapi perbedaannya yang terbaru itu Avanza sudah menggunakan transmisi CVT, sedangkan yang lama Avanza masih menggunakan automatic konvensional ya. Otomatis yang biasa. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Langsung saja kita bahas. Ini pendapat saya pribadi. Seperti biasa, ini merupakan hasil dari pengamatan dan penggunaan saya selama menggunakan Avanza lama. Tentunya saya menggunakan Avanza yang 2010, kemudian berganti dari 2012 yang pertama kali facelift itu dari lampu bulat menjadi lampu yang agak runcing. Kemudian juga facelift lagi, berubah lagi Avanza menjadi yang barong yang kita review di video kali ini. Kemudian menjadi Avanza sebelum yang terbaru itu Avanza barong yang lampunya belah. Kemudian barulah muncul Avanza yang terbaru dengan penggerak roda depan. Nah, kebetulan saya sudah menggunakan beberapa unit Avanza dari tahun ke tahun dan juga sudah bisa merasakan bagaimana sih perbedaannya. Yang pertama yang saya rasakan tentu penggerak roda depan ya. Ini untuk kalian yang mempertanyakan bagaimana kenyamanan penggerak roda depan dan penggerak roda belakang untuk mobil Avanza ini. Yang pertama yang saya rasakan untuk penggerak roda depan tentu saja dengan menggunakan transmisi CVT, perpindahan giginya terasa lebih halus gitu. Sedangkan untuk Avanza yang lama terasa sekali ngegerungnya itu ketika awal maju, nah ketika perpindahan giginya itu sangat-sangat terasa sekali. Yang veloz sekalipun gitu, yang tipe yang lama itu masih sangat terasa. Dan juga itu dipengaruhi juga dengan kondisi otomatis yang masih konvensional dan juga menggunakan gardan belakang ya. Nah, itu yang pertama mengenai gardan atau penggerak roda belakang dan roda depan. Bagaimana kita gunakan di tanjakan? Untuk penggerak roda depan ini sejauh ini belum ada masalah. Saya sudah menggunakan unit ini pertama ke jalur yang ekstrim, yaitu di Lembang ya, ke arah Punclut. Itu tidak ada kendala apapun ya. Alhamdulillahnya juga tidak dalam kondisi macet. Jadi saya tidak menemukan kendala sama sekali di kondisi menanjak. Apalagi untuk Avanza tipe E ini ada juga mode S-nya ya. Mode S-nya itu kita bisa rubah sampai ke gigi 1. Nah, kemudian ada D, ada M ya, netral dan mundur. Jadi untuk penggerak roda depan ini saya belum menemukan masalah. Juga saya gunakan ke Ciamis di tol. Nah, nanti saya akan membuat videonya tersendiri bagaimana digunakan berkendara jarak jauh. Nah, itu untuk penggerak roda depan ya. Yang kedua, yang selanjutnya bagaimana kenyamanannya dikendarai sehari-hari. Nah, untuk penggunaan dalam kota saya merasa tidak terlalu ada perbedaan ya antara penggunaan Avanza lama dengan menggunakan gardan belakang atau penggerak roda belakang bertransmisi otomatis konvensional dengan Avanza yang terbaru menggunakan penggerak roda depan dan Matic CVT. Ini kalau untuk dalam kota tidak terasa sama sekali perbedaannya. Akan tetapi ketika kita gunakan di dalam rute tol ya, terutama kalau kalian biasa lewat tol Cipali yang rutenya itu sangat datar, tidak jarang sekali menemukan tanjakan, itu terasa lebih confidence
menggunakan Avanza yang terbaru dan penggerak roda depan. Ini hampir sama rasanya menggunakan R3 ya, menggunakan R3 penggerak roda depan. Sangat lebih nyaman menurut saya menggunakan Avanza yang terbaru ini untuk di jalur tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam sampai dengan 120 km per jam. Ini sangat confident atau sangat nyaman sekali ya, sangat percaya diri, sangat tidak mengkhawatirkan, sangat enak lah untuk dipakai di rute dalam tol. Kemudian yang ketiga selanjutnya, untuk konsumsi BBM-nya bagaimana? Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri tentu saja Avanza tipe E 2022 bertransmisi Matic CVT dengan kapasitas mesin 1300 cc. Tentu saja lebih irit ya dibandingkan dengan Avanza tipe G 1500 cc automatic konvensional berpenggerak roda belakang. Nah, di sini saya rasakan sendiri untuk rute pemakaian luar kota dan juga dalam kota ini jauh lebih irit ya. Walaupun misalkan perbedaannya hanya 3 sampai 4 km ya. Misalkan Avanza yang baru ini bisa menempuh dalam kota 14 km per liter, sedangkan Avanza yang lama bisa menempuh 11 km per liter. Walaupun perbedaannya hanya 3 km, akan tetapi untuk suatu konsumsi bahan bakar mobil ya, apalagi dengan harga Pertalite yang sekarang sudah 10.000, saya rasa ini sangat terasa sekali perbedaannya gitu, sangat irit sekali untuk menggunakan Avanza yang terbaru ini yang 1300 cc. Nah, akan tetapi untuk kenyamanan tentu saja lebih nyaman menggunakan yang 1500 cc. Kenapa? Karena akan membuat kita lebih percaya diri ketika menemui jalur yang cukup ekstrim. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat apa? Fasilitas dan juga fitur-fiturnya. Untuk Avanza lama sendiri, untuk yang tipe E sangat minim sekali fitur-fiturnya gitu. Akan tetapi untuk di Avanza yang terbaru ini, fitur-fitur minimum dari sebuah mobil ini semua sudah ditawarkan. Dari mulai head unit touchscreen, kemudian AC digital, transmisi Matic ya untuk yang tipe E ini. Kemudian lampunya juga sudah LED, luar biasanya itu lampu utamanya sudah LED. Nah, itulah beberapa kelebihan-kelebihannya dan juga sedikit perbandingan-perbandingannya. Akan tetapi kembali lagi menyesuaikan ya. Mungkin sampai dengan saat ini masih ada yang menyukai penggerak roda belakang, ada yang juga menyukai penggerak roda depan. Itu kembali kepada preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk saya pribadi yang sering memakai unit ini di daerah Karawang, yang tentu saja rutenya jalannya itu tidak terlalu banyak jalan-jalan ekstrim, itu tidak terlalu bermasalah. Nah, akan tapi mungkin kalian yang berada di kawasan-kawasan yang sedikit ekstrim jalurnya mungkin lebih mengedepankan, lebih mementingkan untuk membeli unit dengan penggerak roda belakang. Oke, segitu saja videonya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan Sarjana YouTube channel. Yang mau ingin ditanyakan atau ingin apa yang saya review selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.